So LRTZen, see you on another episode of LRTZen Podcast, and don't forget to Gue udah siap-siap. Ya hubungan, jadi kayak hubungan gue sama Nel tuh kan bisa as considered as seperti itu karena gue sama dia berteman udah lama. Jadi lo riset dulu ya, kalian riset dulu ya. Iya, karena yang tadi di awal gue bilang podcast itu harus ada value-nya. Iya, benar sih, harus ada value-nya ya. isinya. Jadi gue nggak pengen orang dengerin jarang nemu. Oke, ketawa lucu, tapi ketika selesai dengerin apa sih gitu. Iya. Kuliah lo kepake nih berarti nih. Kurang lebih. Gitu. Jadi gue tetap pengen ada value yang bisa diambil sama mereka gitu sih. Oke. Kalau nggak salah Neil tuh dulu juga punya SK. Gue sih nggak tahu ya. Tapi yang gue tahu dari podcast kalian, lu dulu punya podcast juga buat ngebahas tentang bola kalau nggak salah. Iya, pernah. Masih ada nggak? Enggak. Oh enggak. tidak bisa kita tanyakan lebih lanjut. Dengan yakin bahwa enggak udah nggak ada lah. Buat apa? itu sebenarnya Tapi nggak apa-apa men. Trial and error gue. Nah itu maksud gue. Itu trial and error gue. Jadi pertama kali justru itu podcast pertama gue. Oh. Ada sama temen gue. Kita spesifik ngebahas bola karena memang kita berdua Suka senang bola. Yang kayak tadi juga, yang namanya tongkrongan ngebahas bola tuh nggak akan habis. Iya sih, benar iya, sih. Pasti akan ada selalu yang bisa dibahas gitu. Yaudah kita bikin. Tapi dari situ akhirnya gue belajar. Ternyata bikin podcast itu ada satu hal juga yang harus kita punya, yaitu komitmen. Harus continue, harus continue dan itu ketika awal memang kita nggak bisa rutin. Akhirnya ya udah gitu aja. Ya udahlah gue bikin sama Samu gitu. Makanya kita sempat kita bikin terus. Waktu itu sempat masuk top 200 Spotify chart. Sempat. Wow. Jadi memang walaupun nggak terlalu lama ya sepertinya, tapi maksudnya sampai di situ gue personally cukup kaget juga. Hah, kok bisa? Apa yang kita bahas? 200 ya. Konsisten. Konsisten. Kata kuncinya konsisten. Jadi semakin sering bikin ya akan lebih banyak didengar. Gitu. Oke, jadi sekarang udah fokus di jarang nemu aja gitu ya. Nemu aja. Nah, untuk jarang nemu ini sendiri sebenarnya apa sih yang kalian kejar? Maksudnya lebih ke podcastnya ya. Jarang nemu ini oke, walaupun dihasilkan dari boredom gitu kan. Sekarang udah jalan nih. Even tadi udah ada achievementnya bisa sampai mau top 200. Nah, kedepannya kalian masih akan konsisten dan apa yang pengen kalian kejar sih dari si jarang nemu ini? Oke. Kalau untuk target kayak kita mau ngapain itu sebenarnya nggak ada. Tapi lebih kepada gini, kita pengen continue terus bikin episode. Kenapa? Karena kita sebenarnya lebih pengen terlibat di dalam dunia perkembangan podcast di Indonesia ini aja sih. Paling enggak berkontribusi. Paling enggak kita bisa bikin satu segmen pendengarnya jarang nemu sendiri. Dan sekarang create your own market gitu ya. Bener. Dan sekarang kalau misalnya lo perhatiin, ada lo podcast yang udah disponsorin. Gitu. Iya. Ada. Itu setahun lalu orang nggak ada yang bisa mikir kayak gitu. Disponsorin. Jadi naruh placement di kontennya, podcastnya dia. Cool sih. Dan itu setahun lalu ketika kita baru mulai podcast nggak ada. Kita malah waktu pertama kali kita bikin, kita kayak mikir bisa nggak ya ngiklanin di sini gitu, bisa nggak bisa, dan ternyata terjawab, ternyata memang ada yang melakukan itu gitu. Jadi gue pikir kedepannya perkembangan podcast di Indonesia bisa bakalan lebih gila lagi sih. Sekarang aja udah bisa, ibaratnya udah bisa ngiklan di podcast yang padahal kalau dipikir pendengarnya segmented loh. Iya sih, benar sih. Iya benar. Segmented, tapi brand-brand itu berani untuk naruh placement di situ. Jadi gue nggak tahu kedepannya nanti trennya kayak apa. Jadi kita lebih pengen terlibat aja sih. Kita pengen konsisten. Because you guys also enjoy this kan? Iya. Kalau dibilang enjoy pasti, karena maksudnya technically gue sama Neil ketika melakukan ketika kita taping, gue nggak merasa terbeban bahwa itu ini gue kerjaan nih apa no, karena gue memang basically gue di situ ada bersama sahabat gue dan istilahnya gue memang jadi udah bercanda gitu ya? Emang bercanda, jadi gue nongkrong ngalor ngidul, ngomongin macam hal jadi menurut gue kalau ditanya soal what's next buat jarang nemu, ya create aja gitu. Karena just do it ya. Just do things gitu, karena menurut gue gak ada yang bisa kita lakukan lebih selain kita
create. Ya benar sih. Paling kita kan karena podcast jarang nemu itu kan segmennya adalah mid-20s ya. Karena yang tadi gue bilang kalau podcast itu harus spesifik. Kita kan bikin podcast sampai umur kita 30 sih. Setelah umur 30 kita udahan. Seriusan lo? Kalian gak mau ganti segmen? Barusan apa gimana nih? Itu dia doang. Lu gimana lu? Kan podcast kita 20. Ih ganti aja. Bikin podcast baru. Iya. Udah nemu. Udah nemu ya, udah ketemu. Ada master plan-nya ternyata nih. Ada master plan. Abis udah nemu nanti kita umur 40 kita bilang jarang enak. Gitu. Jadi per dekade kita bikin. Per 10 tahun ya ada master plan-nya. Apakah statement yang dikeluarin sama Neil sama lo juga sama barusan itu ada hubungannya sama plan kalian untuk bantu teman-teman kita nih yang punya brand katanya kan di saat masa pandemi sekarang ini untuk kalian promote gitu lewat podcast kalian, iya nggak sih? Iya, gue sama sebenarnya lebih dulu Neil yang otaknya dia seperti biasa. Seperti biasa. Otaknya ada di dia. You know me, I'm doing all the talk. Yes. Kelihatan. Gue butuh followersnya dia doang. Bukan gue. Di awalnya mungkin Neil yang apa ya istilahnya tercetus idenya karena lingkaran satunya dia, maksudnya lingkaran dekatnya dia itu melakukan perpindahan apa ya namanya, bukan perpindahan jalur sih sebenarnya. Sama kayak yang Samu lakukan sekarang, survival mode. Survival mode. Jadi dari mereka kerja terus mereka ada yang harus dirumahkan, ada yang harus kehilangan pekerjaan. Itu akhirnya mereka beralih untuk ya yang kayak tadi yang dibahas sama usaha sendiri. Yang menurut gua mereka butuh bantuan. Maksudnya bukan yang butuh bantuan tuh bukan cuma korban-korban yang terjangkit COVID, tapi memang orang-orang yang terdampak gitu loh. Bukan yang terjangkit doang, tapi yang terdampak juga butuh. Dan ya mungkin kita mau bantu tapi sebenarnya kita juga jadi perlu dibantu nih. Jadi menurut gua emang timbal balik ya. Timbal balik memang yang kita lakukan, yang kita rencanakan untuk lakukan untuk istilahnya bantu brand teman-teman kita untuk kita mention di podcast kita, itu juga sebenarnya kita lakukan buat kita sendiri juga gitu. Maksudnya pada akhirnya kembali lagi ke kita. We're doing it for them, for us gitu loh. Jadi kayak gua langsung mengiyakan waktu Neil mencetuskan itu karena waktu itu bergeraknya karena emang gue juga ngelihat beberapa teman gue yang memang perlu dibantu gitu. Setuju sih. Dan setelah saat ini gue juga lagi jadi dimantau juga nih mana-mana aja yang perlu gue lihat untuk gue bantu, mana-mana yang istilahnya ini cocok nih. Gitu. Karena mungkin sebenarnya kita bilang kita mau bantu siapapun sebenarnya nggak tertutup pintunya. Nggak tertutup pintunya, tapi kita mesti lihat dulu juga. Bener sih. Jadi emang kemarin kita kayak bikin campaign lah ya istilahnya. Karena banyak teman-teman yang harus survival mode, mereka jualan, teman-teman sama yang musisi juga mungkin bikin banyak online jamming atau ada juga para musisi yang bikin, jadi mereka bikin kursus online. Gitu. Nah mereka semua ini butuh exposure kan. Nah kita punya wadah di podcast jarang nemu, sudah terbentuk segmen marketnya lah, udah ada beberapa orang yang mendengarkan dan pengikutnya. Ya gue berpikir kayak sekte. Gue kayak anti ketuhanan. Ya akhirnya kita berpikir oke lah kita bantu lah. Jadinya nanti di episode yang mendatang kita akan nyebutin brand-brand mereka. Supaya teman-teman yang mendengarkan episode jarang nemu juga bisa terekspos brandnya. Nanti di Instastory gue dan Samu dan jarang nemu juga kita akan posting brand-brand mereka, dan itu semua free, kita nggak milih. Gila, komit banget nih kayaknya nih ya. Kasih tepuk tangan dulu sih. Benar-benar. Out of so many media out there sekarang, kan ada social media, Instagram juga orang bisa cari duit di sana, TikTok apalagi, YouTube. Kenapa kalian milih podcast out of any others media? Ada alasan khusus nggak? Kalau gua kenapa milih podcast, karena lu nggak milih, Neil yang milih, lu kan cuma ngikut doang. Gak salah. Pemegang saham. Pemegang saham. Saya motor. Oke. Both of you lah, boleh. Gak ada saya, suara kamu bosan gitu.
Gak ada dia lu ngomongin sepak bola. Iya. Apa itu? Apa? Nggak, kenapa podcast? Karena menurut gue salah satu media yang menurut bukannya ngegampangin, tapi menurut gue yang ramah di kehidupan pendengar orang-orang tuh menurut gue yang gampang ya sekarang gitu. ya. Karena if I have to say kayak itu kan gue naruhnya di boleh Spotify boleh, gitu kan, gue taruh di Spotify yang sekarang kalau misalkan memang kita cek di handphone masing-masing orang, who doesn't have bener sih, application gitu. Dan menurut gue semudah itu untuk gue memperdengarkan suara kita gitu di situ, walaupun memang isinya menurut orang yang ngedengerin mungkin kayak apaan sih ini bercanda doang, tapi menurut gue kayak ya pesan yang ada di situ kan kita punya message yang mau kita sampaikan dengan kita bikin ketawa orang, dengan kita ketawa-ketawa sendiri. Ya menurut gue message itu akan lebih mudah ditangkap dari sini gitu. Karena kita belum bergerak ke YouTube, gue belum tahu ya akan bergerak atau enggak, karena menurut gue untuk saat itu kesibukan gue dan kesibukan Nel memang tidak memungkinkan untuk kita ngegarap video untuk di YouTube gitu. Jadi kayak ya udahlah stick to Spotify. Waktu itu sempat ada juga baru di SoundCloud juga. Sebenarnya kalau mau dicari podcast kita tuh nggak cuma di Spotify. Oh gitu. Jadi setiap kali kita ngeluarin episode baru itu kita langsung muncul di Google Podcast. Oh Google Podcast. Di iTunes juga ada beberapa platform lain langsung automatically di sana. Tapi memang pendengar kita lebih banyak di Spotify. Ada well known by people juga nggak sih? Terus kalau misalnya kenapa milih podcast? Sebenarnya kalau dari gua, ketika kita ngobrol di podcast itu topiknya kan lebih jujur. Wih, jujur nih. Kenapa gitu tuh? Autentik. Bener, karena ketika kita ngobrol di podcast, gini deh, ketika lo dengerin podcast, misalnya podcastnya Joe Rogan tau gak? Tahu. Yang di YouTube. Iya. Atau Deddy Corbuzier deh. Tahu. Wah, dua-duanya berotot tuh. Ini demen nih yang berotot-berotot. Itu kan kalau nggak cerita sama gue, kalau lo ternyata habis ini ya. Cak, tukeran boleh. Insecure. Nggak bercanda. Anyway kan gue sebelahnya. Iya juga men. Kan ketika lu kan nggak berotot. Oh iya. Oke, yes. Selamat. Aduh sumpah nih. Oke, gue pamit ya. Ini baru geser dibully. Oke. Ketika kita dengerin podcast kayak Deddy Corbuzier ya di Indonesia, bintang tamu yang datang ke situ itu kayak bisa cerita semuanya. Betul sih. Yang malah jatuhnya lebih kayak confess, dia malah kayak confess gitu loh. Dan itu yang kalau menurut gue menarik di podcast. Mungkin kalau orang lain mau cerita di YouTube itu kayak aduh ditonton orang banyak nih. Mikir. Yang mungkin segmennya nggak ngerti apa yang gue maksud. Gitu. Sedangkan kalau di podcast ya yang tadi we create our own market kan. Jadi harusnya ketika mereka mendengar podcast yang kita bikin, itu memang yang mereka pilih gitu. Bener, itu gue setuju. Itu gue setuju. Karena kalau misalnya kita ngelihat YouTube itu luas banget, general banget. Jadi kayak wajan yang gede sama mangkok gitu. Podcast itu kan jadi menurut gue kayak mangkok karena maksudnya isinya di situ tuh ya udah segitu doang. Tapi istilahnya memang lo berkualitas. Gitu. Memang bukan kualitas, lebih ke arah ya emang maunya itu. Gitu. Sedangkan kalau wajan kan di situ ada apa aja lo bisa ambil, comot segala macem gitu kan. Terus kalau misalnya di YouTube kan itu juga visual ya. Visual. Kita ngerasa kayak visual kita tuh nggak ngejual. Oh enggak. Sorry banget. Daripada udah capek-capek mohon maaf gitu ya. Ngedit nggak ada yang nonton. Udahlah. Itu kita sakit hati loh. Kita merasa kita tahu kita nggak oke. Tapi jangan divalidasi. Jangan Anda semua tolong. Makanya kita konversi tempat gue. Kita jualannya suara doang. Oke. Suara doang. Karena mungkin renyah suara didengar, dan tawa. Renyah didengar tidak enak dilihat. Iya, kadang gitu sih kadang. Iya. Kita paham dan yakin. Gitu. Oke, kalian sendiri dari tadi stating bahwa podcast itu harus ada value yang bisa disampaikan kan, ada message, terus ada konten lah paling nggak asal ngomong gitu kan. Nah menurut kalian nih seberapa kuat sih peran podcast tuh buat nyampein value dari yang pengen kalian omongin gitu? Any value sih sebenarnya? Sebenarnya tadi udah lo jawab. Jadi ketika gimana tuh? Pertanyaan saya jawab sendiri. Gak sadar. Kok
kayak jenius. Iya nggak benar. Sebenarnya tadi udah lo jawab. Itu. Ketika orang ngedengerin podcast, ya mereka mendengarkan apa yang mereka mau. Oh itu gue yang jawab. Iya tadi lu kan yang bilang. Wah kenapa masih ada di pertanyaan? Nah itulah kenapa kita sebagai podcaster harus nyiapin apa yang mereka pengen dengar. Iya. Jadi kayak jarang nemu nih. Kita tahu yang dengerin memang akhirnya setelah ngeliat statistiknya itu range-nya tepat. 20 sampai 30-an. Nah, akhirnya kita harus produce konten yang topiknya di range segini nih. Kalau misalnya gua ngebahas tentang yang udah rumit-rumit nih kayak misalnya finance, saham, ya mungkin hanya dikit yang kita mau bikin konten 18 plus. 18 plus. Lah Tadi kan 20 plus. Enggak, 18 Kenapa plus. turun? Cara bikin SIM. Ini beneran nih, Pengetahuan baru. Ya enggak lah, bro. Mohon maaf, anak saya masih suka gitu. Come on. Iya. Gitu. Jadi makanya kenapa penting untuk sebuah podcast itu spesifik dan ada value. Karena memang pendengar kita datang untuk mendengarkan apa yang pengen dia denger. Gitu. Kayak misalnya, gue tahu nih LRTizen suka ngebahas ini nih. Ya mereka kan dengerin terus gitu. Iya. Kalau misalnya kayak jarang nemu tiba-tiba ngebahas misalnya konten religi gitu. Nah. Tolong kasih contoh yang jangan terlalu ekstrim dong. Tolong kasih contoh konten religi gitu. Iya. Kalau ada yang nyampe lo bilang konten religi dan nonton di YouTube ngeliat mukanya begini, makanya tiba-tiba mendadak religius kita kan, waduh. Tiba-tiba sekte. Aduh. Sih. Tuhan adalah. Oke, sekarang nih gue sama Hagi kan bisa dibilang sebagai podcaster baru ya. LRTizen Podcast nih kan. Oh kalian podcaster? Katanya sih gitu. Kata orang-orang. Kok ngaku-ngaku ya mereka ya? Iya. Kita pulang aja yuk. Kita pulang sekarang ya. Oke, kita pulang dulu. Studionya bagus. Iya. Studio kita bagus gitu. Tapi kita baru banget. Baru banget sih. Yap. Dan Brojol. ya Nggak ada ya di situ ya. Cari. bikin sendiri gue. Oke, sekarang kita punya podcast baru LRTizen Podcast nih. Kalian sebagai gestar pertama. Betul. Di episode pertama. Karena belum ada yang mau. Oke, menurut lo kenapa sih LRT City tuh harus punya LRTizen Podcast kayak gini? Sebenarnya hampir sama kayak yang tadi gue bahas soal kenapa kita milih podcast, karena ya itu tadi bahwa podcast itu kan suara gitu, lo ngedengerin. Dan kayak tadi gue bilang perangkatnya tuh di semua handphone, semua orang tuh hampir ya you can say 70% orang tuh udah punya gitu, Spotify, terus ya you name it lah apa nama aplikasi yang istilahnya mensupport konten podcast itu. Jadi itu tuh salah satu konten yang accessible banget gitu. Jadi untuk sarana lo promosi, untuk sarana lo membahas LRT dan kawan-kawannya, kemudahan-kemudahan dan segala macam. Kalau misalnya memang orang-orang pengen tahu, ya ini menurut gue ini salah satu cara promosi yang paling mutakhir. Atau mungkin ini ya, Mutahar. cara buat ngobrol kali ya sebenarnya. Iya, karena maksudnya gini, kadang-kadang orang itu untuk misalnya nih gue pengen beli properti, gue beli apartemen. Sebelum ada lo bikin LRTizen ini, gue tuh yang gue tahu adalah gue ngecek website. Gue ngedatengin klasik ya caranya. Ngedatengin apa tuh marketing gallery-nya. Kalau udah ada ini, gue maksudnya kayak all the things that I wanna know about LRT City dan kawan-kawannya, ya tinggal dengerin aja podcast gitu juga sih. Gitu. Dan dengan ngobrol tuh, kalian pernah nggak sih kayak mau beli sesuatu gara-gara semua barang yang gue beli tuh gara-gara obrolan orang. Iya kan. Benar. Lo emang anaknya mure. Iya. Gimana sih mak gue kan? Ngobrol temen gue main apa, gue bilang enak ya punya PS ya. Gue beli PS. Impulsif ya. Impulsif gue, makanya miskin. Kiba juga ada karena impulsif kan? Iya. Gue beli anjing gara-gara
Lucu nih. Ada lagi duitnya gitu. Jadi for your information guys, Samu nih punya anjing punya anjing namanya Kiba sama siapa satunya kemarin? Lilo. Iya, Kiba sama Lilo. Itu anjing high class guys. Nah, sekarang yang punya jualan ragut buat kasih makan anjing. Ini abis naik diturunin. Gue suka tongkrongan kayak gini nih. Lo bagus, tapi lo bukan apa-apa. Gitu. Aduh kacau banget nih. Dari tadi kalau mulu aja destruktif ya dalam satu hari yang bersamaan. Thank you ya. Sama-sama. Thank you but I hate you. Gitu kalau dari gue sih kenapa. Kalau dari lo gitu ya. Mungkin lo punya tanggapan lain. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa harus bikin podcast ya? Yes. Sebenarnya ketika kemarin lo ngabarin buat ngejakin tapping podcast LRT ini, gue tertarik banget dan gue penasaran. Tertarik lagi. Gue tertarik banget. Mumpung direkam ya. Mumpung. Enak nih kalau udah visual nih. Gitu. Maksudnya Gue kok masih temenan sama dia ya? maksudnya ini jadi salah satu media marketing yang mungkin dari LRT bisa dapat target market yang nggak kena dengan cara yang konvensional gitu. Dan menurut gue ini visioner banget caranya dan bisa jadi sarana tim LRT itu untuk mengedukasi. Kalau podcast kan biasanya umur 20-an 30-an ya. Iya. Untuk tahu sebenarnya apa sih yang lagi dibikin gitu. Mungkin orang juga cuma ngeliat gambarnya doang iya, di jalan. Atau nggak lewat-lewat gitu. Di mobil marketingnya kan ada stikernya tuh ya. Kok kenal banget. Tahu gue. Kok dia bisa ya? Iya. Riset. Itu kami research. Riset. Kami bukan hanya meresearch topik, kami meresearch tamu. Oh iya. Yang namuin. Kita bukan tahu. Ingat ini podcast orang lain. Iya. Kenapa jadi kita tamunya? Oh iya. Maaf, Gue ngapain gua- di sini? Gitu jadinya. Dan mungkin ketika ngeliat di Tahu mulu. kalau lu bikin podcast, kadang-kadang lu promosi di Instastory juga kan? Instastory juga kan? Wih, apaan nih? Pasti. LRT Zen penasaran gitu. Jadi lebih kepada bisa menyasar target market yang mungkin nggak bisa dicapai dengan cara konvensional. Menyasar, nggak ketemu dong tujuannya. Makanya jarang nemu. Nyari dulu warna apa tuh? Jayus tapi oke. Jadi dua deh. Oke. Terus kalau next question dari gua, definisiin podcast jarang nemu dalam 3 kata. Nail, Samu. lucu. Kebukti kan, gue temenan sama dia udah lama kan. Pikirannya sama. Neo Samu lucu. Oke. Untung tadi lo jawabnya bukan gemas, geli banget. Nih Samu gemas, gue pukul nih. Tulisannya gumus ya. Gumus. Ya. Agemas. Agemas. Dan kenapa kata lucu yang mewakili diri kalian? Karena kita pengen lucu sebenarnya. Kita belum lucu, kita pengen. We lucu. inspire to be funny. We are trying to be funny so hard. So hard. Lu udah bikin PR buat temen gue, tau gak sih? Apa tuh? Lu tau gak sebenarnya next question tuh apa? Kenapa lo pilih titik sebagai kata pertama? Masa gue bilang kenapa lo pilih Neo? Kenapa Nel jadi pilihan kata pertama? Karena gue yang jawab. Kenapa mau kata kedua? Nggak ada pilihan lain. Kenapa lucu? Nggak tahu, kayaknya enggak. Apa emang gara-gara emang podcast lo podcast bercanda kan tadi lo bilang, makanya lo bilang lucu. Itu dia karena Iya, menurut kan? gue karena kita bercanda dan menurut kita bercandaan kita lucu. Balik lagi ya Iya, menurut kita. relate. Kalau menurut orang lain nggak lucu, emang gue pikirin. Nah, urusan ngemah. Kenapa lu? Gila ya. Gue expect dia bakal jawab kayak kita asli, kita jujur. Oh, enggak kalau Neo jujur Samu lucu. Enggak gini. Kalau soal satu kata kejujuran, kayak tadi dibahas kejujuran, itu kita bener kalau Neil bilang paling jujur, kita paling jujur kalau bikin konten. Dari semuanya, dari nama jujur jarang nemu, gue sama dia jarang ketemu. Emang beneran jarang ketemu ya? Jarang. Literal jarang ketemu. Makanya kemarin kan lama bikinnya. Oh iya. Dibeberin semua di sini. Kok mereka tahu sih? Weh, Tahu. dapur. Lupa. Sorry. Dan secara konten juga jujur bahwa kita jujur bercandanya gitu. Jujur memilih topiknya juga kita jujur bahwa memang
ya yang lagi kejadian itu ya udah. Yeah. Kan dan ketika kita bilang lucu, kita jujur bahwa kita sebenarnya pengen lucu. Enggak tahu kita lucu apa enggak sih, enggak tahu. Karena gitu ya. Nah, karena kita bikin kontennya jujur jadi lebih maksimal. Karena kita nggak mikirin, mau kayak pendengar kita nggak suka topik ini deh. Kayaknya kemarin yang denger ini, jadi nggak banyak mikir gitu. Kita bikin topiknya seru. Kayaknya relate dengan kehidupan sekitar. Oke, yuk kita bahas. Gitu. Dan menurut gue satu hal yang menurut gue bisa dijadikan apa ya, maksudnya sharing nih sama lo buat podcast juga. Kayak lo soal kejujuran itu lo mesti paling enggak lo pengen bawain itu lo, istilahnya lo pengen mencari tahu soal itu gitu. Jadi ketika memang lo bilang mau bahas misalnya nih Jargonmu, kita mau ngebahas soal closing in 230, apa aja sih yang pengen kita yang ada di kepala kita mendekati 30. Ya karena memang kita pengen cari tahu soal mendekati 30 tuh kita mau bikin apa, kita udah sampai mana apa segala macam. Jadi bener-bener ke deep down gitu, kita cari tahu gitu. Apa sih yang lagi gue pikirin, dan apa yang gue pikirin ya bukan orang lain pikirin. Karena ketika orang lain pikirin, kita jadi kayak dia lagi pengen ngebahas apa, jadi kita ngebahas apa yang dia pengen bahas, bukan ngebahas yang apa yang kita rasa kita harus bahas gitu. Jadi menurut gue kayak kalau kayak gitu lo bisa banget tuh dari kejujuran itu bergerak untuk ngebahas soal kejujuran. LRTizen ini memang sebenarnya kalau misalnya dari teori agak kontra. Karena misalnya kalau secara teorinya ya kita produce apa yang mereka pengen kan, betul. Tapi kita ikutin market kan. Tapi mungkin kayak kita nyoba metode lain, kayak gimana kalau misalnya kita bikin sesuatu yang jujur dan otentik gitu. Kita juga lagi mau ngeliat nih seberapa lama bisa berlangsung gitu sih. Gue punya ide bagus nih, Cak. Apa tuh? Sebelum kita tutup, ini beneran nih. Lo Nil, sebutin satu kata yang mewakili Samu banget. Banyak. Demen. Satu aja, satu yang paling dia. Satu yang paling Samu. Gue jebak lu mampus. Gak boleh ngomong jorok. Podcast orang. Ayo. Gak boleh ngomong kasar. Podcast orang yang denger pembeli-pembeli nih. Ayo. Kalau salesnya turun salah kita. Ulangin pertanyaannya. Minta waktu buat berpikir. Satu kata yang bener-bener mewakili Samu banget. Satu kata yang mewakili Samu, hard worker. Itu dua kata sebenarnya. Udahlah. Udah bagus kalau disuruh cari satu jadinya jelek. Satu jadinya hard. Aneh ya? Nah, itu bener juga sih, gue orangnya sulit. Enggak, kalau berdasarkan teori hard work itu sudah menjadi satu kesambungan kata. Kenapa lo pilih itu buat si Samu? Karena gue temenan sama dia udah lama, udah berapa? Jalan 13. Dari SMA kan? 13 tahun. Jalan 13. Oh my god. Banget, men. Iya, jalan 13 dari tahun. Romen sih berdua. Iya benar. Iya, ini kalau ada surat undangan, tuh gua. Dia sama gua. Plus satunya lu ya? Plus one. Anjir. Cewek gua biar yang nyetir. Waduh, Hani gua gak ikutan. Maksudnya gimana? Bercanda. Gue 13 tahun udah temenan sama dia, ya gue bisa ngelihat betapa keras dia bekerja untuk bisa sampai titik sekarang ini. Itu mau nangis nggak? Itu cerita belakangnya gue tahu banget. Kayak achievement dia sekarang jadi terkenal banget di daerah Jakarta Selatan. Tunggu dulu, lo jangan seneng dulu, men. Daerah Jakarta Selatan bukan daerah Jakarta ya. Masalahnya yang dia omongin Jakarta Selatan juga kagak. Gue gak terkenal. Di Jakarta, terus juga berhasil ke Java Jazz. Iya, itu sih. Gue tahu banget jerih apa yang dia lakukan di belakang itu gitu. Mungkin kalau orang-orang kan ya followersnya dia hanya ngeliat di Instagram. Iya, seneng-senengnya aja ya. Wah, Kasamu keren banget Kak. Achievementnya aja, nggak lihat berdarah-darahnya. Bener, gue turut seneng dengan apa yang dia udah capai sekarang. Ya gue tau lah betapa hard worknya dia. Bener sih. Gila. Jangan nangis, jangan. Oke, sekarang gantian Samu dong. Satu kata buat Neil. Aduh, ini nih susah nih. Soalnya banyak. Gue tahu kata lo negatif, tapi gimana caranya lo harus turn itu jadi positif? Iya kan? Gue tahu. Ini sebuah tantangan gue. Untuk datang ke sini nih tantangan nih, karena gue jadi nggak bisa ngomong lepas.
Mulut gue gak ada filter soalnya. Apa ya? Satu kata tentang Nel. Ini gue gak bakal tanya kalau tadi lo berdua serius sih, gue gak bakal tanya sih. Genuinely nice. Sorry nih, maksudnya bukannya jadi dua kata tapi genuinely nice. Karena maksudnya genuinely nice. Kenapa gue bilang genuinely nice? Dia itu orangnya apa ya? Tulus dan maksudnya dia nggak self-centered gitu. Kadang-kadang gue harus akuin, gue juga kadang-kadang ego orangnya, self-centered. Jadi apa yang gue pengen tuh harus gue kejar bagaimanapun caranya. Sedangkan dia tuh memang itu punya siapa? Oh, punya gue. Dan kayak Hani sih. Dan dia mikirin orang gitu loh. Maksudnya kadang-kadang dia mungkin nggak secara langsung maksudnya lo ayo dong nyet gini. Tapi maksudnya dengan apa yang dia lakukan, dengan apa apa yang dia omongin gitu, dan apa yang dia lakukan bahkan itu bisa memotivasi gua sebagai temen, sebagai sahabat. Maksudnya kayak oke, dia lagi kayak gini apa segala macam. Gua tuh tadinya bukan orang yang sangat apa ya, sensitif, gue ngerasain gitu, maksudnya untuk mengerti dia lagi posisinya kayak gimana tuh gue dulu nggak segitunya gitu. Tapi karena berangsur berteman udah lama, gue jadi kayak apa yang dia lagi pikirin, kira-kira apa ya, ini anak lagi ngejalanin ini nih, lagi ngerjain ini, gue tiba-tiba keinget, terus gue kayak gimana lo, apa kabar? Gue nggak pernah dulu kayak gitu soalnya gitu. Bahkan dulu waktu awal-awal gue berteman sama dia, gue nyusahin banget. Dan istilahnya gue juga bingung kenapa pertemanannya last quite long gitu, karena 13 tahun lama banget, men. 13 tahun walaupun on and off ya, maksudnya kita nggak 13 tahun tuh kita nggak selalu 2 tahun itu KPR kelar bentar. Gitu. Oke. So he's genuinely nice. Jadi memang chemistry-nya emang udah dapet dari lama banget ternyata ya. Untuk jarang nemu podcast ini. Chemistry itu nggak bisa kelihatan tapi. Iya, memang bro. Tapi kita rasakan. Gila. Gini, ciri khas kita karena kalian ada nggak apa-apa. Karena kalian adalah tamu pertama dan perdana juga buat Elartisan Podcast. Todinya buat kalian berdua. Sorry. Jangan berantem. Todinya buat kita berdua ini cuma satu. Kotaknya buat lu. Kayaknya buat gue. Iya. Sama labelnya ya. Tetap ego ya, tetap ego. Kan gue bilang gue egois. Enggak kan? Call me Todi, gue labelnya. Orang nggak tahu nih boneka apa kalau nggak ada namanya kan? Betul. Iya juga sih. Ntar namanya aja sendiri labelin pakai Tom and Jerry. Jadi gue namanya sama Tom and Jerry. Nggak nempel bos di boneka. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you banget buat Dito, buat Samu ya. Salah kan? Salah Dito. Kamu partner saya hari ini. Thank you banget buat Neil, sama-sama. buat Samu yang Terima udah kasih. jauh-jauh datang ke sini sampai menerjang. Thank you banget. Hujan badai. Iya. Hujan badai dan segala macam. Anyway, untuk janjian sama Samu susah banget. Nggak cuma mereka, gue juga susah. Tapi pada akhirnya bisa dan kita senang banget ya, Cak. Ya, puji Tuhan. Gimana kalau kita melakukan gerakan terakhir? Boleh. Iya, jadi Elartisan Podcast tuh punya gerakan, men. Untuk menutup segmen, untuk menutup podcast kita pasti kita punya gerakan. Kan mereka nggak nonton. Mereka nonton. Ternyata nonton kan di apa YouTube? Kan di YouTube. Itu ada visualisasi puisi. Jadi ceritanya gerakannya gini. Nanti kita ngomong kan, gimana Cak? Gimana? Elartisan Podcast. Okay, so Elartisan, see you on another episode of Elartisan Podcast, and don't forget to. Gue udah siap-siap. Ketahuan gue panik. Muka dia Bro, dengan begitu lo tau kan gue nggak pernah mau bikin TikTok karena susah, tau nggak? Dengan begitu gue emang tau kalau otaknya Neil bukan lo. Okay, so don't forget to live up your life. Oke ya.